Ya, dialog kita kembali lanjutkan, masih bersama kami Pak Refli Harun. Pak Refli, terima kasih sudah menunggu. Ini sudah 3 kali, ini sidang MK yang ketiga. Hasilnya sudah bisa ditebak kayaknya ya dari awal. Iya, kalau saya menebak hasilnya itu tidak hanya karena mengikuti sidangnya, tetapi dari ketika permohonan diajukan pada tanggal 25 Juli, yang kemudian terregistrasi pada tanggal 26 Juli, saya bisa mengatakan bahwa permohonan itu sesungguhnya tidak signifikan mempengaruhi hasil ya. Baik dari sisi aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. Nah, saya menunggu-nunggu perbaikan ya yang disampaikan tanggal 6 secara lisan, lalu kemudian tanggal 7 itu dilakukan secara tertulis. Tetapi saya juga tidak menemukan sebuah argumentasi yang menurut saya bisa membalikkan keadaan. Tidak sehebat pernyataan di awal bahwa ada kecurangan dan... Iya, itu persoalannya. Jadi pernyataan awalnya adalah kan ada selain menang, itu versi lain, tetap versi Prabowo Hatta yang katanya menang, itu tidak didukung oleh fakta dan data. Kedua, pernyataan tentang telah terjadinya kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, itu jangankan kecurangan yang TSM. Mengkualifikasikan bahwa itu saja kecurangan saja. Atau pelanggaran administrasi tidak bisa sebenarnya masih saya katakan bahwa kecurangannya sendiri belum terlalu dominan. Yang dominan soal-soal yang sifatnya administratif. Ini karena ketidakpahaman dari tim Prabowo atau apa nih Pak? Tidak, mereka paham ya. Kita tidak boleh juga underestimate. Mereka paham, tetapi persoalannya adalah mungkin itulah modal mereka untuk mempersoalkan. Kalau mereka masuk pada kecurangan, kan mereka harus mencari kecurangan-kecurangan yang sifatnya masif, misalnya money politics dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat kekuatan Prabowo Hatta ya, justru potensi untuk melakukan kecurangan justru barangkali jangan-jangan lebih besar Prabowo Hatta. Kenapa? Karena kan mereka menguasai lebih banyak kepala-kepala daerah. Karena mereka didukung oleh partai yang lebih banyak. Ya. Karena itu menurut saya memang begitu melihat konstelasi pasangan ini yang sesungguhnya relatif seimbang, bahkan dalam beberapa hal Prabowo Hatta jauh lebih kuat, maka sesungguhnya dalil telah terjadi kecurangan yang TSM itu kontradiksi interminis, ya, jadi seperti sebuah kontradiksi ya di dalam dirinya sendiri. Nah, tetapi kemudian yang agak sedikit aneh, mereka kontradiksi bahwa dia sudah percaya untuk menang begitu ya? Bukan. Kontradiksi bahwa mereka menuduh terjadi kecurangan yang TSM, padahal potensi untuk melakukan kecurangan itu ada pada dirinya. Nah, kan begitu. Nah, lalu kemudian karena mungkin tidak terlalu banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan tim lawan ya atau pasangan lawan, maka kemudian sasaran diarahkan kepada KPU. Jadi KPU ini yang kemudian menjadi sasaran tembak. Padahal menurut saya sangat aneh kalau kemudian menjadikan KPU sasaran tembak. Karena tidak mungkin KPU itu melakukan sesuatu kalaulah KPU melakukan kecurangan, maka kan kecurangan itu pasti untuk pasangan Jokowi JK. Seharusnya kan mereka bisa kemudian melihat ya kan, melihat kemudian kaitan antara eksistensi Jokowi JK dan kecurangan yang konon katanya dilakukan oleh KPU. Tetapi kan ini seolah-olah terbelah. Nah, lalu KPU melakukan kecurangan buat apa? Ya, buat apa dan buat siapa? Ya memang tentu buat Jokowi JK. Tetapi kan kaitan itu tidak dilihatkan. Kalau kita bicara tentang kecurangan, justru kecurangan itu lebih mungkin dilakukan oleh pasangan calon, bukan oleh KPU. KPU bisa melakukan kecurangan kalau seandainya KPU melakukan perubahan perolehan suara. Perolehan suara itu tadi yang seperti yang Anda katakan begitu ya. Satu pun belum terbukti ada perolehan suara yang berubah paling tidak. Pak Refli, kedepannya katanya Pak Prabowo Hatta, timnya Prabowo Hatta, kalau misalnya MK kemudian tidak menerima atau tidak memberikan kesempatan untuk PSU, tidak mengabulkan gugatannya, akan ke PT UN, lalu juga akan langkah-langkah hukum lainnya. Nanti gimana ke depannya, kita setelah jeda yang satu ini kita akan bahas Pak Refli.